Kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan seminar atau podcast dengan karya tangan. Karya tangan ini diwakili oleh Pak Munir Fauzi sebagai founder dan eh, pimpinan di sana ya Pak untuk sekarang. Ya, Ya, baik. Saya share screen sebentar untuk pengenalan dari Project Nusantara dan karya tangan. Jadi, apa sih sebenarnya Project Nusantara yang saat ini mengadakan berbagai podcast dengan founder-founder atau rekanan-rekanan kontraktor interior dan juga sipil di Indonesia. Untuk Project Nusantara sendiri merupakan kumpulan kontraktor dan kontraktor interior dan kontraktor sipil yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa manajemen kami. Dan kami juga memiliki arsitek yaitu Jewel Pers yang hasilnya dari Filipina yang nanti akan ada podcast di tanggal 13. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan arsitek kami. Kemudian kami ada di 18 kota di Indonesia, di Medan, kemudian Palembang, kemudian Riau, dan lain-lain. Di Jawa juga kami ada beberapa lokasi di Surabaya, Pamulang, kemudian Semarang, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Untuk kami juga ada di Kalimantan dan Sulawesi. Untuk kami juga sendiri ada di Bali juga. Jadi bagi Anda yang sedang mencari kontraktor interior ataupun kontraktor sipil dapat menghubungi kami. Kemudian kami juga ada beberapa sosial media yang bisa dikunjungi, yaitu ada di website www.projectnusantara.com, kemudian Project Nusantara di TikTok dan di Facebook dengan Pronus, dan di Instagram dengan Project Nusantara Official. Kemudian ini ada beberapa proyek besar yang kami tangani, yaitu ada 2 buah klinik, yang satu di Kalimantan Timur dan yang satu ada di Kabupaten Pasir. Untuk nilainya sendiri ini berkisar 8,6 miliar dan ini berkisar 6 miliar. Kemudian kami juga memiliki tim studio engineering, jadi kami ada 20 orang dan Pak Munir termasuk di dalamnya untuk tim engineering. Jadi kami setiap hari berkumpul untuk membahas bagaimana perkembangan Project Nusantara dan juga pembelajaran untuk kedepannya. Kemudian kami juga memiliki kantor Project Nusantara di Semarang. Bagi Anda yang ada di Semarang, silakan berkunjung ke Project Nusantara kantor dan kami akan memberikan penawaran-penawaran menarik dan juga mempromosikan produk-produk kami. Kemudian kami juga memiliki tim survei tentu saja di seluruh Indonesia. Jadi bagi Anda yang sedang mencari tim untuk pembangunan dan juga pembangunan interior ataupun sipil dapat menghubungi kami. Kami akan datang ke rumah Anda secara gratis. Kemudian kami juga memiliki tim pemasaran yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini dipimpin langsung oleh direktur kami yaitu Bu Ratna Ika. Untuk tim pemasaran sendiri kami ada 90 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga memiliki tim untuk member-member di teknik sipil maupun interior. Ini ada beberapa member, Pak Lukman dari Medan dan Pak Sandi dari Pekanbaru dan lain sebagainya. Kami juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan di antara kami dan juga member. Kemudian ini adalah saat kami melakukan penandatanganan dari akad di Jogja. Jadi kami dulu berkumpul di Jogja karena kami sudah resmi menjadi PT Project Nusantara. Jadi jangan ragu untuk menggunakan jasa kami dalam pembangunan dan pengerjaan interior Anda. Kemudian kami juga memiliki produk-produk furniture yang sistemnya knockdown. Jadi bagi Anda yang sedang mencari produk furniture dapat menghubungi kami dan kami dapat kirimkan ke rumah Anda. Jadi pengerjaan ini sangat cepat karena sistemnya knockdown dan biaya pengirimannya gratis ke seluruh Indonesia. Kemudian kami juga memiliki tim untuk pembangunan eksterior dan interior. Kemudian kami juga memiliki tim untuk manajemen konstruksi. Bagi Anda yang sedang membuat rumah dan tidak mengerti tentang apa sih gimana cara membaca gambar kerja dan lain-lain dapat menghubungi tim kami supaya kami dapat mengirimkan tim manajemen konstruksi ke sana untuk mengecek dan lain-lain. Bagi Anda yang belum mengerti apa itu manajemen konstruksi, silakan cek video di bawah untuk melihat pengenalan tentang manajemen konstruksi yang dulu diperkenalkan oleh tim kami. Kemudian kami juga memiliki tim untuk sertifikat layak fungsi. Jadi, apa sih ini fungsinya? Jadi untuk sekarang memang bangunan yang lebih dari 3 lantai dan juga bangunan-bangunan yang memiliki fungsi lebih seperti rumah sakit, kemudian klinik, atau kemudian bangunan-bangunan fungsional itu memerlukan sertifikat layak fungsi.
Kemudian kami juga punya 2 buah produk. Yang pertama adalah membran. Kami sudah memasang untuk membran ini di stadion-stadion di Indonesia, kemudian di sirkuit Mandalika dan beberapa rumah mewah di Indonesia seperti BSB dan lain-lain. Kemudian kami juga memiliki kulit batu yang ini ada pemasaran di seluruh Indonesia. Kemudian bagi Anda yang sedang mencari produk kulit batu dapat menghubungi kami untuk mendapatkan diskon spesial. Dan ini adalah filosofi kami. Jadi kami adalah kontraktor-kontraktor yang kecil-kecil di Indonesia. Kami CV atau PT. Jadi bagi Anda yang sudah punya CV atau PT dapat menghubungi kami dan dapat menjadi member di kami. Jadi filosofinya adalah seperti Pipo. Kalau zaman dulu orang-orang itu kontraktor-kontraktor mengangkut air dari atas gunung ke bawah itu satu-satu dengan ember. Tetapi yang kami lakukan adalah membuat pipa dari Indonesia, dari ujung Medan sampai ke Papua untuk dibuatkan pipa. Jadi ketika ada proyek nanti akan ditangani di daerah-daerah. Kemudian ini kami masih kecil-kecil, jadi nanti kami akan seperti besar gini. Baik. Begitulah profil singkat dari Proyek Nusantara. Saat ini kita akan melihat profil singkat dari karya tangan. Berikut adalah contoh-contoh desain dari karya tangan yang bisa Anda lihat. Jadi karya tangan ini merupakan sebuah kontraktor interior yang ada di sekitaran Jabodetabek ya Pak. Jadi di Jabodetabek karya tangan memang sudah cukup terkenal di sana dan Anda bisa memesannya. Ini adalah beberapa workshop yang ada di karya tangan dan contoh-contoh desain. Jadi pengerjaannya sangat rapi di karya tangan. Kita nanti akan kenalan lebih lanjut dengan ownernya langsung. Gitu. Ini dapur-dapur, kemudian kamar yang didesain langsung oleh ownernya sendiri. Dan ini adalah dapur juga dan TV, backdrop TV, kemudian dapur lagi, dan ini adalah contoh untuk di dalam kamar, wardrobe, dan ini dapur juga dengan lighting. Nanti kita akan pengen tahu sih gimana sih cara pembuatan ini dan juga bahan apa yang digunakan, range harganya dan lain-lain. Ini Pak Munir sendiri yang mengecek. Ini ikut membuat nggak Pak dulu? Enggak, udah sekarang langsung udah tim ya? lebih ke tim profesional yang ngerjain langsung. Ya, ini keren banget sih hasilnya. Nah. Gitu. Ini juga dipan juga dan langsung dipimpin oleh Pak Munir untuk ke klien. Dan ini juga backdrop TV dan lain-lain. Baik. Begitu saja untuk profil dari karya tangan. Nanti kita kenalan lebih lanjut dengan ownernya. Oke, terima kasih Pak Munir waktunya yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Yuk, sekarang boleh perkenalan diri Pak. Ini dari mana asalnya, kemudian istrinya berapa, satu ding ya, anaknya berapa, boleh perkenalan, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munir Fauzi, salah satu founder di CP Karya Tangan ya Pak. Nah kita baru CP ya, belum PT gitu teman-teman. Background dan pengalaman sebelum terjun di dunia interior itu sebetulnya memang saya pribadi pernah kerja di satu perusahaan furnitur, namun furnitur tersebut dia merupakan furnitur knockdown gitu untuk pengiriman seluruh dunia internasional ya. Jadi ada barang-barang ekspor gitu yang dikirim, lokal juga ada. Nah di situ saya kerja beberapa kurang lebih 1 tahun. Dari sana saya dapat pengalaman bisa bikin beberapa custom furnitur. Nah dari sana itu setelah saya berhenti kerja di sana, beberapa tahun saya pindah kerja di salah satu perusahaan kimia di daerah Serang, Banten. Namun saya punya waktu luang di Sabtu Minggu, kepikiran ingin punya waktu atau ingin
biar lebih produktif gitu, Sabtu Minggu itu nggak sia-sia gitu. Terpikirlah saya bikin kerajinan tangan, craft. Awalnya dari craft sih. Namun saat itu saya eh, belum begitu paham sih tentang furnitur gitu, lebih ke kerajinan tangan aja. Tapi setelah akhirnya saya bikin beberapa project itu, saya putuskan untuk posting. Banyak teman-teman di medsos yang tertarik dengan produk-produk yang saya buat. Akhirnya saya coba untuk teman-teman di medsos itu banyak yang tertarik. Akhirnya ya saya putuskan ini peluang gitu, ambil peluang itu. Dari sisi hobi, di situ ada bisnis yang muncul gitu dari hobi itu. Baik, menarik Pak. Kalau Untuk dulu tuh memang background pendidikan, awalnya itu memang dari YouTube ya Pak, jenengan? Dengar-dengar dari YouTube untuk kemudian langsung ya. awal mulanya itu saya sebelum terjun ke perkayuan, justru saya nggak lihat YouTube dulu, tapi saya buat YouTube dulu, gitu loh Pak. Baik. Saya buat YouTube itu cuma sekedar keisengan aja sih, untuk kegabutan, nggak mikirin AdSense gitu ya. Nggak mikirin AdSense, justru yang saya pikirin, saya pengen eksis aja gitu, memperkenalkan produk yang saya buat, lebih ke proses sih, nggak memperkenalkan produknya, tapi lebih seneng saya share itu prosesnya, proses pembuatan yang saya share gitu. Bikin beberapa tutorial, mungkin ada di YouTube saya. Udah lama sih nggak saya lihat juga sih, nggak tahu sekarang subscribernya berapa, nggak mikirin subscriber. Jadi waktu itu saya buat kursi lesehan dari limbah kayu. Nah, di tempat saya itu banyak limbah kayu. Jadi saya lihat beberapa teman di perusahaan, dia kayu itu nggak diolah maksimal, jadi dijadikan kayu bakar. Saya pikir sangat sayang sekali kayu palet, sisa palet itu yang patahan-patahan itu nggak dimaksimalin sama kita. Dengan tentunya kualitas kayu palet itu ada serat yang kalau kita sedot itu bagus loh Pak, gitu. Serat-serat kayunya. Makanya saya terpikir, coba deh saya bikin beberapa project dari limbah kayu ini di waktu luang itu Sabtu Minggu. Gitu. Ya. Kemudian langsung dapat project ya Pak ya? Buat sebuah kursi pertama, project saya itu saya bikin kursi lesehan. Kursi lesehan itu saya posting di YouTube, saya bikin tutorialnya cara membuat kursi lesehan itu seperti apa. Itu bukan project pertama sih, udah yang pertama saya share aja sih gitu. Yang saya share di sosial media. Dari sana mulai banyak teman-teman yang tertarik dengan saya gabung di beberapa komunitas kayak hobi kayu, terus ayo bikin sendiri. Do it yourself ya, DIY ya. DIY kan, ya senang tuh bikin sendiri, ya senang gabung, saling share sama teman-teman di grup sana. Akhirnya saya dapat ilmu baru tentang per-HPL-an. Baik. Pasti HPL gitu. Oh, ini nggak begitu familiar ya, nggak begitu ini gitu. Saya dulu pernah kerja di perusahaan furnitur yang tentunya menggunakan HPL, laminate gitu ya. HPL, PVC sheet, kayak gitu, seperti itu. Nah, dari sana saya baru terpikir, oh ini ada ya, kita bisa beli sendiri custom produk-produk yang semacam ini untuk finishing gitu. Nah, di sana saya mencari ilmu lebih dalam lagi tentang furnitur. Namun di sana saya masih sendiri, belum ada tim. Saya udah menerima beberapa orderan dari teman-teman yang udah mempercayakan ke saya. Waktu itu belum ada nama karya tangan, Pak. Baik. Kalau karya tangan sendiri mulainya dari tahun berapa, Pak? Untuk karya tangan itu saya punya ide nama karya tangan itu, sebetulnya awalnya sih bukan nama karya tangan, Pak. Awalnya tuh karya weekend aja gitu. Baik. Karena hari kerjanya masih bekerja di kantor ya untuk saat itu. Masih Sabtu Minggu saya bisa ngerjain project ini di karya weekend. Ya, baik. Nah, terus saya terpikir kan, kok ini lama-kelamaan udah bukan weekend lagi gitu ya. Setiap pulang kerja itu sore jam 4:30, saya bukan istirahat Pak, tapi di rumah itu saya lebih senang itu
nyurut kayu gitu loh Pak. Selalu di perusahaan itu setiap saya mau pulang itu teringat kayu terus di sini. Masih waktu itu Ya. saya mengerjakan tuh di garasi, saya masih ingat sih garasi waktu itu belum jadi. Jadi di garasi masih tanah, belum ada floornya, nggak di floor dah, nggak ada lantainya, masih tanah gitu. Jadi saya mengerjakan ya di sana, bikin kayu palet gitu, bikin kursi, bikin meja seperti itu Pak. Baik. Memang dari hobi, benar-benar hobi ya. Sudah kerja tapi Ya, hobinya seperti itu. Akhirnya sekarang malah jadi profesi. Ya, menarik Pak. Kalau background pendidikannya apa sih Pak? Kok bisa sampai ke perusahaan gitu, kemudian terjun ke dunia interior juga? Kalau pertama nggak sebelum ke background ya, pertama saya kerja itu masuk di perusahaan furnitur, itu memang background saya kan di STM ya, tapi jurusannya di otomotif. Oh, Cuma baik. dapat otomotif, cuma dapat kerjaan di furnitur itu. Oh, gitu. Tapi sama-sama teknik sih ya. Sama-sama teknik. Nah, Mm-mm. setelah itu saya pindah perusahaan di salah satu perusahaan kimia di daerah Banten ya. Nah, di sana saya dapat ada background, saya udah melanjutkan kuliah di salah satu universitas di daerah Banten juga Pak, di Tangerang sih ya. Mm-mm. Saya ngambil di jurusan teknik mesin. Oh, baik. Namun di sana di teknik mesin juga sama Pak, ada beberapa materi seperti gambar gitu, desain gambar teknik gitu ya. Tapi lebih ke pembuatan kayak perancangan otomotif, yaitu pesawat terbang kayak gitu. Baik. Berarti itu lebih ke program SolidWorks ya Pak? Ya, lebih ke mainnya ke SolidWorks, AutoCAD seperti itu sih Pak. CATIA, piping gitu Pak. Bisa CATIA juga Pak? Padahal itu susah sekali CATIA itu ya. Dulu ya lebih ke CATIA mainnya kayak gitu. Nah, setelah itu dari sana sih saya campurin aja sih ilmu-ilmu itu saya pakai. Ternyata ilmu gambar itu nggak sekedar hanya ada di permesinan, ternyata ada di furnitur pun kita butuh gambar. Nah, kita akhirnya olah lagi dah untuk ternyata senangnya di furnitur gitu kan. Akhirnya dipakai lah ilmu itu. Nah, gini gimana sih gitu. Nah, ketemu lah sama Project Nusantara nih. Di sana saya banyak belajar tentang masalah desain gitu. Ya, baik. Kalau untuk apa sih Pak yang supaya orang tertarik menggunakan karya tangan terus gitu, gimana sih caranya Pak? Cara-cara dari karya tangan. Soalnya kan pasti repeat ordernya banyak sekali dari karya tangan. Panjang sih memang ceritanya kalau untuk untuk ini ya. Memang pertamanya gini Pak. Nah, karya tangan itu saya terpikir karena ini bukan udah ke project di Sabtu Minggu. Project itu makin banyak ke saya. Udah bukan satu masuk, satu keluar, udah nggak gitu lagi. Akhirnya saya terpikir harus diputuskan membuat tim profesional. Akhirnya saya bikin beberapa SOP. Jadi bikin beberapa SOP, terutama SOP mengenai produksi, bagaimana tetap berjalan lancar. Untuk meminimalisir, pertama sih yang saya khawatirkan waktu itu. Waktu kita harus tepat untuk klien. Kedua, jadi project itu nggak asal Pak. Kita kalau saya pribadi saya punya standarnya gitu. Standar produk saya itu seperti ini loh gitu. Jadi nggak asal buat gitu. Karena memang kita berawal dari hobi itu memang kita itu pengen hasil yang terbaik Pak. Kita bukan memang mau menjual produk asal begitu saja, jadi ada untung. Namun kita itu senang ketika ada orang senang dengan produk kita, bahkan mereka repeat order. Jadi kita tidak mencari klien baru. Jadi klien baru itu mungkin lebih mudah ya nyari klien baru ketimbang klien lama yang datang kembali gitu Pak. Ya, itu yang memang itu jadi tantangan sih Pak buat semua kontraktor interior. Kita pengen seperti itu Pak. Gitu. Nah, kalau untuk nama karya tangan sendiri saya terpikir ya karena memang kerjaan-kerjaan kita banyak menggunakan tangan ya. Saya lebih senang ngoprek gitu. Nah, dari sanalah terpikir tangan saya ini selalu ngoprek Pak, nggak mau diem gitu loh. Ya udah deh, saya namain karya tangan. Gitu.
Baik. Ah, Sama ini Pak, saya tuh di media sosial tuh banyak banget orang-orang yang ada di interior, kemudian di kitchen, itu menggunakan kaos karya tangan Pak. Itu memang salah satu strategi ya Pak ya? ya, itu ada beberapa klien sih yang minta bilang seperti ini, Mas, saya mau dong kaosnya, katanya bilang gitu. Bagus ya kaosnya, saya mau jadi rekanan deh. Nah, disitulah saya tercipta ada yang namanya rekan karya tangan. Jadi kaos-kaos yang saya buat itu kan seperti ini, Pak. Hmm. Biasanya kalau untuk klien itu ada namanya rekan karya tangan Pak, di atas ini. Terus ini. Baik. Nah, saya kasih nama rekan karya tangan. Jadi teman-teman itu lebih pengen disebut jangan klien, Mas. Kita pengen lebih dekat gitu. Ya udah saya jadiin rekan gitu. Ya, Pak. itu ide Jadi di bagus sekali ya situ, Pak ya. jadi senang ketemu sama saya tuh lebih senang ngobrol sama klien itu bukan sebagai klien Pak, lebih ke sahabat sih, pendekatan diri sih. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mau bisnis, tapi di sisi lain bisnis itu kita ada silaturahmi Pak. Saya pengen panjang dengan, kalau urusan bisnis pendek sih Pak, tapi yang saya harapkan sih sama beberapa klien saya atau semua klien saya tuh pengen menjalin terus itu hubungan silaturahmi itu nggak putus itu Pak. Itu Baik. yang jadi harapan saya ke depan. Makanya beberapa banyak klien pun yang akhirnya kembali lagi ke saya dari sana gitu. Baik. Ya, memang Pak Munir ini SOP-nya bagus, kemudian pengerjaannya bagus, akhirnya banyak klien yang akan datang kembali. Bahkan beberapa rekanan yang beberapa tukang saat ini sudah membuat sendiri ya Pak untuk eh, kontraktor interiornya. Sampai mereka membuat sendiri, SOP-nya juga bagus, itu turunan semuanya dari Pak Munir di daerah Jabodetabek. Kayaknya suhunya ini Pak Munir itu di daerah Iya, iya, sana. iya, iya. Ada beberapa temen rekan tukang yang dulunya pernah juga kerja di tempat saya. Alhamdulillah sekarang sih banyak juga teman-teman yang nanya, Pak, buka buka ini nggak, buka kelas nggak untuk karya tangan nih, kelas kayu. Banyak teman-teman yang mau belajar gitu. Ada juga beberapa tukang yang dulunya memang tukang, sekarang bisa buka sendiri, Pak. Tuh. Jadi saya Ya, seneng seneng sih bisa makan, mereka bisa sukses gitu dengan mereka buka bendera sendiri gitu, Pak. ya. Itu nanti nggak takut jadi saingan gitu Pak, Enggak kalau sih. mereka daerah-daerah itu. Eh, seperti di pasar sih, Pak. Hmm. Konsepnya sih. Rezeki itu nggak bakal tertukar. Walaupun semua jajaran itu tukangnya, penjualnya sama, tempe-tempe semua. Iya. Atau daging-daging semua, saya nggak khawatir gitu. Karena rezeki itu Baik. nggak bakal tertukar gitu. Ya, menarik sekali sih Pak. Kalau untuk karyawannya sendiri sekarang ada berapa sih Pak? Tukangnya, kemudian staffnya sampai saat ini. Saat ini untuk tim kita, untuk tim produksi, kita udah ada sekitar 10 orang. Tim Mm-mm. produksi kita. Untuk tim desain kita ada 3 orang. Dan termasuk saya, Pak, yang keempat. Jadi saya masih ngerjain beberapa project juga untuk desain gitu. Dan untuk sekarang sih ada juga tim marketing. Kita udah mulai ada tim marketingnya, Mm-mm. 1 orang. Jadi total Baik, total total karyawan di sini ada 14 sampai 15 orang sih. Gitu. baik. Kalau Pak Munir sendiri nih untuk software yang digunakan dengan tim itu apa saja Pak untuk softwarenya? Kalau software saat ini sih yang kita gunakan untuk desain interior, kita menggunakan 3D Max, terus ada apa? SketchUp juga kita pakai, SketchUp? Ah, dan AutoCAD juga kita pakai. baik, baik, menarik, menarik Pak. Kalau untuk yang baru-baru nih Pak, baru-baru untuk jadi kontraktor interior gitu. Apa sih Pak tips dan triknya? Apakah memang harus hobi di daerah situ seperti Pak Munir yang dari 1 orang sekarang sudah merambah ke 14 orang? Gimana Hmm. Pak tips dan Enggak, triknya? tidak harus hobi sih, tapi lebih ke menikmati aja sih, menikmati menikmati setiap perjalanan sih. Kadang kan orang, kita mau usaha apapun, kalau kita nggak sabar maunya instan, itu nggak bakal seperti besar Pak, nggak bakal cepat besar juga. Yang ada mereka pasti nggak bertahan. Tapi kalau kita mau bertahan atau kita mau bikin besar seperti ini, kita nikmati prosesnya, kita sabar, kita mau membangun sungguh-sungguh,
insya Allah sih. Menurut saya sih gitu. Baik. Ya, berarti memang Pak Mondar itu passionnya luar biasa ya di kontrak di interior ini. Memang karyanya Nah, sampai bagus gitu. Kemudian kapan sih Pak yakin dan pasti untuk jadi kontraktor interior? Setelah keluar berapa lama dari perusahaan gitu? Atau dulu oh, masih di perusahaan dulu ya? iya, masih di perusahaan sih. Jadi gini Pak, kalau kalau untuk masalah saya yakin atau nggak yakin sih, kembali lagi sih ke diri sih. Kalau saya pribadi lebih ke ini sih, apa? Ngalir aja, ngalir. Karena dirasa dirasa proyek udah makin banyak, sudah nggak ketampung, gitu kan? Ya mau gimana lagi? Jadi harus saya terjun full gitu di karya tangan ini gitu. Begitu. Tetap sih, Memang ya harus terjun full banget ya harus terjun untuk full. Ah, ngawasi dan lain-lain ya. betul, harus Terus mengawasi. kalau saat pandemi nih Pak, dulu waktu pandemi itu gimana itu Pak untuk kontraktor interiornya, karya Kalau tangannya saya, sendiri? kalau saya malah bingung loh Pak. Di Mm-mm. saat orang-orang sedang terpuruk atau bisnis bisnis teman-teman semua lagi turun dong, terutama di mungkin entah di proyek interior teman-teman yang lain ramai juga atau turun juga ya. Tapi kalau saya sebaliknya, ketika pandemi kemarin masih kebanjiran order seluruh Iya. Jabodetabek. Jabodetabek itu saya kebanjiran order. Bahkan ada juga beberapa proyek yang menawarkan ke saya yang dari luar kota, seperti di Padang, Medan. Namun saya tolak karena beberapa proyek yang saya terima ini udah cukup lumayan nggak jadi kapasitas produksinya belum ditampung loh Pak. Oh berarti itu belum kenal Project Nusantara itu ya Pak? Soalnya kita bisa Dulu tuh belum belum kenal di dulu. Medan dan Padang. Sampai Padang itu dulu. Belum kenal Mm-mm. Pak Jul juga. Kalau dari dulu yang awal-awal gitu kan pasti kita saat muda gitu butuh butuh teman, butuh mentor gitu. Kalau Pak Munir sendiri mentornya siapa Pak? Kalau saya mentornya sih lebih ke orang tua sih. Saya selalu setiap ada hal yang mau dibicarakan pasti saya tanya ke orang tua, ngobrol gitu gimana solusinya atau gimana ke orang tua sih ada pasti kasih Eh, solusi. Uh, Kalau untuk nyerot kayu gitu-gituan belajarnya dari mana gitu Pak? kalau nyurut-nyurut kayu memang saya waktu dari kecil kan suka lihat beberapa tukang, saya suka ngeliatin bukan bahkan bukan cuma nyurut kayu Pak, motong nebang kayu pun pakai mesin sensor itu saya suka. Oh iya, Senang, senang, senang. Suara. Jadi main-main alat itu dari zamannya saya masih sekolah SD pun saya udah pegang mesin bor, Pak. Udah senang memang dari dulu tuh dari saya kecil udah senang. Jadi seenggaknya setidaknya saya udah pernah lihat cara pakainya gitu. Tinggal saya asah aja sih. Selebihnya saya belajar otodidak dari YouTube, dari beberapa ini ya media kayak YouTube, cari referensi kayak di Pinterest juga kayak gitu, Pak. baik. Wah berarti Pak Munir itu kalau tinggal di Jepara itu cocok sekali ya. Dari pagi sampai malam ngak ngek. Kalau sekarang sih saya nggak cocok Pak. Kalau saya harus nukang gitu, udah nggak cocok kayak. Sekarang. Betul. Ya, suatu Nah, pengalaman Pak, saya dulu bukan Jepara, kemudian tidur di sana. Astaga, ini sampai jam berapa? Tak tok tak tok. oh pernah di Jepara Pak? Ya, pernah tidur di Jepara beberapa kali untuk main di rumah teman gitu. Sama main-main di pantainya, memang kan pantainya bagus di Jepara. Kemudian ya, Ya. tapi ya sampai malam itu masih tak tok tak tok. Tapi kalau ngak ngek itu paling sampai jam 6 gitu sudah selesai. Tapi kalau sampai malam tuh jam 2 jam 3 masih tak tok aja, Pak. Kalau Tapi saya sih mungkin nggak sih Pak. Kalau di sini sih karena memang saya hobi, saya ada waktu juga. Saya kasih jadwal untuk hobi saya ini. Karena kan kalau kita pakai mesin mesin seperti itu kan berisik. Kalau teman saya lingkungannya lingkungan perkampungan. Jadi saya kalau untuk pakai alat itu sampai jam 8 aja. Selebihnya paling saya cuma amplas-amplas pakai tangan gitu. Begitu aja sih. Kadang sampai jam 12 malam nggak kerasa sih karena memang hobi. Sampai jam 1 gitu sambil ngopi gitu. Ya nikmat aja gitu. Main-main kayu, nikmati aroma kayu tuh. Eh, iya, memang kalau sudah terjun di kayu tuh memang wah rasanya tuh sehari nggak ketemu kayu aja rasanya gimana gitu ya Pak ya. Wah,
melebihi pakangannya sama istri. Nggak tahu sih, waktu itu memang saya suka banget sih main kayu, terutama kayu-kayu yang punya aroma khusus ya, seperti kayu jati Belanda, kayu kayu-kayu kayak kayu sungkai segala macam gitu. Senang wangi kayu itu, Baik. aroma kayu. Heeh. Kalau untuk dulu nih Pak, waktu masih kecil gitu, em, cita-citanya apa sih Pak? Kok bisa sekarang jadi kontraktor interior? Saya dulu itu nggak punya cita-cita sih Pak, malah pengen jadi tempat orang sepak bola gitu loh Pak, karena saya juga hobi main bola juga kan ya, kayak futsal kayak gitu, suka suka main kayak gitu. Tapi sekarang eh ya Tuhan berkehendak lain, ini jalan saya gitu Pak. Iya, baik. Kalau waktu pengerjaan nih Pak, pengerjaan di interior, di rumah, untuk pembuatan kitchen set dan lain-lain, itu ada cerita unik sih nggak sih Pak dengan klien? Ya, Atau yang paling nyebelin atau gimana? Silahkan. tentu untuk pertama project sih, karena memang project pertama itu saya ada dari teman. Itu project pertama yang lumayan jauh Pak, lokasinya itu project saya di Baduy. Oh, baik. Susah susah listrik, susah sinyal, mau cari barang yang kurang juga susah di sana, serba susah deh. Jadi kalau pas kita nginstal itu kita bingung dengan listriknya. Ada rumah di Baduy itu, rumahnya udah permanen gitu, pengen dipasang kitchen set. Akhirnya sih kita Iya. bolak-balik Pak. Jadi kita harus benar-benar pasang ke sana itu nggak begitu banyak pemakaian listrik ya. Jadi ke sana itu hanya pakai bor baterai, semuanya serba baterai gitu. Waduh, Waktu itu saya belum harus. waktu itu kan belum punya bor baterai Pak. Waktu pertama saya bikin project itu masih bor-bor serba listrik. Saya belum kenal yang ada namanya cordless drill gitu. Belum belum kenal. Apa itu Pak? Tahunya bor Saya belum bor tahu itu. itu Pak. Cordless drill itu mesin bor yang pakai baterai Pak, tanpa listrik. Ah, baik. Jadi pakai itu. Ada teman yang ngasih tahu, coba pakai bor ini aja nih. Akhirnya pakailah bor itu saya di sana. Hmm. Lucu sih. Lama sih nginstal itu, sambil saya nyari-nyari gimana caranya nginstal gitu. Terus ada juga di sini project kan ngerjainnya masih di rumah Pak. Pas kita mau setting, mau nginstal ke lokasi, jadi rumah kan masih kosong. Itu jadikan tempat untuk nginstal nginstal apa setting awal di tempat sini. Jadi belum ada workshopnya Pak, waktu itu kita nerima project kitchen set yang lumayan besar. Jadi satu rumah itu penuh sama kitchen. Satu rumah. Nah ini Bisa gitu ya Pak? saya mau cerita tentang awalnya karya tangan terpikir itu. Ceritanya gini Pak. Ceritanya istri saya sama saya itu main ke salah satu tempat, yaitu IKEA. Sebutlah IKEA ya. Nah, karena kita waktu itu sedang membangun rumah itu masih kosong. Kita pikir istri pengen beli satu furnitur, wah bagus nih. Dia kan memang sukanya barang-barang seperti itu. Nggak pasaran gitu. Belilah barang satu buah di IKEA. Ternyata harganya mahal, nggak cukup uangnya. Waktu itu pengen beli rak sepatu, harganya lumayan. Nah dari sanalah saya terpikir, ya udah saya bisa kayaknya bikin ini gitu. Saya terlintas seperti itu awal adanya karya tangan itu. Karena rumah benar-benar real kosong, tidak ada furniturnya sama sekali. Saya putuskan untuk buat sendiri semua satu isi rumah ini. Nah, berikut rumah pun ini saya bangun dengan desain sendiri sih Pak, masih coret-coretan waktu itu ya, pakai Visio waktu itu gambarnya, masih asal gitu. Oh ya, Microsoft Visio tuh. Tahun kapan nggak pernah. Ya, pakai Visio saya waktu itu. Nah, dari sana saya terpikir, coba deh saya mau bikin project saya untuk rumah saya sendiri. Mau saya videokan, mau saya dokumentasikan dari sanalah. Nama karya tangan itu melesat. Saya yang tadinya uang itu mau dibeliin satu buah furnitur di IKEA, akhirnya saya putuskan untuk membeli beberapa alat, tools, power tools untuk menunjang saya kerja. Membuat itu tadi, bikin rak sepatu. Nah itulah project pertama yang nggak saya shoot, bikin rak sepatu untuk di rumah, untuk istri saya, project saya. Iya. Kalau dulunya berapa itu Pak?
rak sepatunya itu dengan pembuatan itu eh, kacanya berapa sih selisihnya? Kalau rak sepatu, sebutlah harga di sana itu harga 5 juta ya Pak. Mm. Nah, di sana saya punya uang 5 juta, saya belikan mesin bor dan mesin gerinda aja sih, gerinda aja. Itu di harga saya beli mesin bor 800 sama mesin gerinda 500.000. 1.300.000 saya beli alat, dan sisanya saya beli bahan seadanya. Jadilah satu buah custom furniture pertama saya itu yang menggunakan laminate itu ya. Saya belum tahu waktu itu laminate itu dapat dari teman-teman di Ayo Bikin Sendiri kayak gitu, di Hobi Kayu. Ini loh nama laminate-nya, oh pakai gini gitu. Yang pertamanya saya main kayu, akhirnya saya merambat ke kayu olahan seperti plywood, block mint seperti itu. Dari sana saya merambat tahu beberapa fitting furnitur, aksesoris furnitur. Oh ternyata makin banyak ya fitting furnitur itu begini-begini. Di sana ilmu saya tiba-tiba berkembang begitu saja sih, ngalir. Yang awalnya saya nggak tahu apa-apa, alhamdulillah sekarang malah beberapa teman yang nanya ke saya banyak juga gitu. Nah Memang suhunya Pak Munir ini. dari sana perjalanan karya tangan dimulai. Karya tangan tuh dari sana. Yang tadinya punya alat 1-2, akhirnya tiap bulan kan saya beli alat. Setiap saya gajian waktu itu, saya selalu beli alat satu ini untuk invest Pak. Jadi saya investasikan satu, itu wajib sih invest saya. Saya selalu bilang sama istri saya izin mau beli alat untuk invest saya. Karena kan ke depan saya juga nggak selalu harus kerja gitu di tempat orang gitu. Saya juga pengen. Nah dari sana saya terpikir, bisa nggak nih karya tangan itu terbang, dikenal sama banyak orang, terutama nggak usah jauh-jauh sih, Jabodetabek aja dulu. Alhamdulillah sekarang terwujud Pak. Baik, wah malah menjadi trigger buat saya juga ini Pak untuk cepat-cepat cabut. Ya. Terus kalau sekarang tuh apa sih Pak langkah ke depan dari karya tangan ini? Apakah pembuatan lain-lain atau gimana? Rencana sih ke depan kita, karena saat ini hanya ada workshop, jadi show unit dan kantor kita belum ada. Jadi kantor itu kita pakai ruang kerja seadanya aja sih gitu. Tapi ke depan kita memang sekarang lagi mau mulai sih project untuk ngebangun terutama show unit dan kantor untuk tim desain, sama kita ada tim CS-nya gitu ya, customer service-nya kita udah mulai gitu. Jadi kalau ada beberapa komplain bisa ditangani secepat itu gitu, cepat gitu, biar sigap tim kita gitu loh Pak. Ke depan sih kita pengennya seperti itu sih ke depannya. Dan kita ada beberapa masih ya pengembangan gitu. Kita ke depan juga ingin membuat beberapa furnitur knockdown. Diharapkan kita bisa mengirim seluruh Indonesia. Karena sekarang kita sudah merambat untuk media sosial kita yang kita pakai, terutama di marketing ya. Kita udah mulai di Shopee, TikTok, dan beberapa platform lainnya gitu. Terutama sih di Facebook deh. Kita lebih dikenal Facebook sama IG ya, Instagram. Baik. Kalau YouTube kayaknya kita udah, tapi ya rencana sih ke depan kita juga YouTube mau mulai lagi sih, mau jalan. Iya. Baik. Memang Pak Munir juga seorang ahli juga di sosial media, bahkan istrinya juga jadi seleb TikTok juga ya Pak ya? Ya, kalau istri udah, wah lumayan dia. Setiap hari sampel selalu datang Pak. Endorse-nya udah banyak endorse-nya. Ya, jadi Pak Munir juga dulu awalnya dari YouTube, dari hobi, kemudian istri juga ikut di TikTok dan lain-lain, memang itu sangat membantu. Ya, banyak belajar juga di sana. Dan saya juga ikut beberapa kelas sih untuk menunjang karya tangan itu biar bisa sampai sekarang ini. Saya terus belajar sih, jadi orang pembelajar juga. Sampai sekarang pun saya masih belajar, terutama bagaimana saya masih belajar karena kalau marketing itu selalu berubah-ubah Pak, nggak selalu bakal seperti ini. Kita ke depan harus bersiap bersaing. Mungkin sekarang beberapa teman lain udah menggunakan sistem itu ya 4.0.
ya. Mungkin ke depan saya juga ingin seperti itu, Pak. Baik. Itu Memang pesan zaman sudah berubah semua ya Pak. sudah berubah. Dari dulu video horizontal, sekarang jadi vertikal semua, langsung ke TikTok. Bagi Betul. kita-kita yang tua Terus gini, ya, aduh, mau mulai TikTok tuh terus rasanya berat ah, sekali ya Pak ya. ah, harus siap dengan itu sih. Terutama sekarang sudah banyak beberapa eh, fitur yang udah menggunakan AI ya. Itu kita ya harus bersanding dengan mereka, harus bersahabat. Kalau Pak Moner sendiri nih, untuk sekarang kan sudah jadi pengusaha begitu, sama awal-awal dulu waktu pemulai itu tidurnya berapa jam sih Pak? Dari awal dulu yang pemulai sampai sekarang. Kalau dari awal mulai, memang kalau dari awal mulai kan karena hobi ya, senang sampai tengah malam pun masih senang main kayu juga, sampai lupa mau ngeluarin istri juga. Ya, ya, karena saking senangnya hobi, saking nggak kerasanya, waktu itu cepat berlalu. Setiap hari selalu terpikirkan dengan kayu nih, besok project apa ya? Penasaran loh Pak, gitu. Jadi bukan yang saya senang itu hasilnya, di prosesnya itu loh. Prosesnya, kalau untuk masalah jadinya itu bonus. Saya pikir itu jadi itu bonus. Setiap produk yang saya saya buat jadi itu bonus. Tapi proses itu yang saya nikmati. Proses nyerut, proses amplas, finishing, itu sih itu yang saya senang. Bukan jadi barangnya. Baik. Wah, menarik banget ya ngobrol sama Pak Munir ini. Bagi teman-teman nih, kalau ada yang mau bertanya, silakan chat di Zoom, kemudian nanti akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Kemudian kalau untuk pensiun nih Pak Munir, pensiun mau usia berapa sih, atau mau terus-terusan gitu Pak? Enggak sih, saya nggak mau terus-terusan sih. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip Pak. Ada beberapa kutipan yang saya ambil. Di usia 30 tahun, saya harus bisa bangun bisnis, Pak. Saya nggak mau kerja di tempat orang. Itu prinsip saya sih. Usia 40 tahun, saya harus jadi leader, Pak. Usia Baik. 50 tahun, saya harus bisa share ke teman-teman. Usia 60 tahun, saya percayakan ke generasi muda yang mau bangun. Saya percayakan, saya istirahat di usia 60 tahun, Pak. Baik. Oh ya, sama menarik nih yang cerita Pak Munir tadi, yang baru pemulai untuk menggunakan gerinda untuk potong. Jangan diikuti ya teman-teman, karena itu berbahaya sekali bagi Pak Munir. Memang Ya, pengesetan betul. itu bagus, tapi mata gerinda itu memang gampang lari teman-teman. Tapi jangan sampai potong itu pakai gerinda, bisa lari ke kaki atau ke tangan, bisa banyak yang putus tangannya Pak. Betul. Itu tidak direkomendasikan untuk gerinda jika dipakai untuk mesin alat potong ya. Saya ini aja sih, mau meluruskan aja. Untuk gerinda yang saya beli ini, yang pertama kali itu saya menggunakan mesin, bukan pakai mesin apapun, pakai gergaji tangan, gergaji Jepang itu loh Pak. Jadi kalau untuk motong-motong multiplek, kita menggunakan gergaji Jepang itu awal yang kita pakai itu. Selebihnya ya memang kita jangan konyol sih. Kalau untuk kita, walaupun kita mau bikin project, kita senang di project, itu hati-hati sih. Ada SOP-nya yang harus kita pikirin, dan keselamatan kerja itu yang paling utama sih. Jangan asal. Ya, Walaupun seahli apapun orang, ada apesnya gitu. ya, Ada karena mata gerinda itu cepet banget. Kita belum sempat menghindar, kaki tangan tuh bahaya betul, banget. betul. Jadi kalau RPM-nya bagi sangat tinggi teman-teman juga. yang masih awal gitu, mau nyoba kayak Pak Munir buat produk, boleh beli jigsaw saja atau mesin potong gitu. Nah, Soalnya kalau kalau pakai untuk gerinda, pertama sih, baiknya pakai ada gergaji yang biasa ya Pak ya. gaji biasa aja dulu. Hmm. Oh ya, ini ada pertanyaan beberapa. 30 tahun, 40, 50 tahun. Tadi gimana Pak, mohon diulang. Boleh sekali lagi Pak dijelaskan? Ada yang Jadi gini, yang saya maksud di usia 30 tahun itu, saya tuh udah harus bisa bangun usaha sendiri. Walau mau kerja sendiri, mau kita masih kerja di tempat orang, tapi kita sudah bangun perusahaan kita loh. Apapun itu. Seenggaknya kita punya brand sendiri.
mau usaha apapun. Di usia, di usia 40 tahun, kalau usaha kita udah maju, kita harus jadi leader. Maksud yang dari leader itu, kita nggak bangun bisnis, udah benar-benar difokusin ke bisnis. Kita belajar sama beberapa ahli, untuk ngebangun bisnis itu. Di usia 50 tahun itu, yang saya maksud, kita kalau udah ngebangun bisnis lebih dari 10 tahun itu udah jadi ahli, Pak. Nah, kita share ke teman-teman yang generasi muda, kita share ke mereka ilmu-ilmu kita. Ke anak kita, mau ke saudara kita, gitu. Mau ke siapapun itu, teman-teman yang kita percaya, kita share ke mereka. Kita nggak harus setiap hidup itu nggak harus kerja terus gitu. Ada masa istirahat kita, walaupun kita nggak tahu umur kita berapa ya, tapi kita harus siapin itu sih. Gitu. Seenggaknya kita persiapkan itu semua. Usia 60 tahun itu yang saya maksud itu adalah istirahat. Kita istiqomah sih di rumah, istirahat sama istri, lebih menikmati ke masa tua aja sih gitu. Pendekatan diri kita sama Tuhan. Baik. Wah, sangat menarik sekali dengan prinsip hidupnya Pak Munir ya. Benar-benar menginspirasi sih. Saya juga benar-benar ke-trigger sekarang karena saya masih memasuki usia 30-an dan ingin belajar lebih banyak nih dari Pak Munir. Kalau titik terendah sih Pak di dalam hidup Pak Munir itu di mana sih Pak? Paling Titik rendahnya? Saya nggak merasakan titik terendah ya. Selama hidup saya belum menemukan itu sih. Baik. Saya lebih ke setiap yang saya alami saat saya sedang mungkin kena musibah atau apa, saya selalu bersyukur sih Pak. Nggak merasakan saya sangat ada di titik terendah itu gitu. Walaupun kondisi musibah itu bertubi-tubi, saya nggak merasakan itu sih. Belum sampai saat ini saya nggak ngerasain ada titik terendah itu sih. Belum merasakan. Jangan sampai lah Pak ya. Jangan sampai lah. Baik. Kalau untuk Pak Munir sendiri, apa sih Pak karya terbaik dari Pak Munir yang klien mana gitu boleh diceritakan? Ini tahun lalu saya mengerjakan beberapa proyek, terutama salah satu proyek di Bekasi. Itu kita buat proyek homestead rumah 3 lantai ya. Ini yang di Bekasi. Tahun lalu kita diundang ke rumahnya. Minggu kemarin, ini baru minggu kemarin sih. Diundang ke rumahnya, disuruh main. Owner merupakan jenderal ya, dia angkatan udara bintang 2. Saya diundang ke sana udah dianggap saudara aja sih di sana. Walaupun kita memang nggak kenal, pertama kenal itu di medsos. Di salah satu grup itu di Hobi Kayu kalau nggak salah ya, kita diundang ke sana ngobrol gitu. Nah, kita buat proyek tahun lalu, dipercaya. Nah, kita ke sana itu saya kira hanya sekedar ini aja sih, hanya sekedar berbincang aja. Ternyata kita ke sana itu dipercaya kembali mengerjakan proyek yang lumayan besar juga. Kita disuruh melanjutkan homestead lagi. Karena mereka percaya dengan hasil kerja kita di sana, kita merasakan sangat senang gitu ya. Sama udah dipercaya, tim kita udah dipercaya banget sama, bahkan tukang saya yang di sana antusias gitu mengerjakan rumah itu karena yang pemilik rumah sangat baik sih. Baik. Memang itu karya terbesarnya ya Pak ya. Kalau untuk sekarang nih ada beberapa pertanyaan nih dari yang datang hari ini. Bagaimana sih Pak cara menentukan harga untuk proyek kecil-kecilan seperti nakas umpamanya? Gitu. Boleh coba. Kita kalau untuk mengerjakan seperti proyek-proyek kecilan seperti nakas atau unit furnitur gitu ya, kita lebih ke hitung material, berapa material yang kita pakai, tenaga kerja kita hitung, berapa lama juga ya kita produksi, terutama kalau produk nakas seperti yang custom gitu loh Pak. Itu kan namanya custom itu pasti lebih mahal ketimbang dengan produk yang pabrikasi yang begitu kita bikin banyak, yang massal gitu, produk massal
itu justru lebih murah. Nah itu pertimbangan sih di situ sih. Kita menentukan harga itu di situ. Baik, begitu ya untuk jawaban dari Pak Munir langsung. Dan ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Andi, yaitu zona nyaman apa yang Bapak tinggalkan ketika memiliki usaha sekarang? Ya, Zona nyaman. Ketika saya kerja, nah saya kerja di tempat kemarin, saya udah sangat nyaman sih, karena saya udah punya posisi di sana. Jadi kerjaan saya udah lumayan nyaman di perusahaan kemarin tuh, di perusahaan kimia ya. Ya kerjanya nggak begitu berat, nggak teman kerja sudah sangat menganggap saya sebagai keluarga. Saat itu saya tinggalin. Di saat teman-teman banyak yang pengen di posisi saya, tapi saya tinggalin itu. wah, Berat sih, sangat saya mau menarik. ninggalin itu. Dua buah pilihan antara saya harus terjun di karya tangan, atau saya mau bertahan di zona nyaman itu. Kalau saya tinggalin sebenarnya sayang banget sih saya ninggalin, karena saya kerja di perusahaan itu udah lama gitu ya, udah lebih dari 10 tahun, udah semuanya saya anggap keluarga di perusahaan itu, termasuk atasan saya udah kenal, termasuk founder pabriknya juga saya udah kenal juga gitu. Ya saya pilih jalan yang sekarang ini. Ya hidup pilihan Pak. Baik, ini pasti kata-katanya Pak Munir itu pasti men-trigger semua orang yang saat ini ada di dua zona pagi untuk bekerja, kemudian malam untuk pengerjaan proyek-proyek, itu pasti men-trigger kita semua. Dan ini ada salah satu contoh dari Pak Munir, yang Pak Munir itu memang sudah lama untuk keluar dari perusahaan, kemudian meninggalkan zona nyaman, dan sekarang malah menjadi semakin besar namanya, kemudian karya tangan juga semakin besar. Itu teman-teman. Untuk ada pertanyaan nih Pak dari Pak Zul dari Padang. Apakah Bapak membudgetkan biaya rutin untuk FB Ads Pak, untuk iklan setiap bulannya? Boleh di-sharekan? Gini, kalau untuk biaya iklan nggak selalu rutin sih. Ketika bahkan, nah seperti yang tadi ini nyambung dengan hubungan yang tadi, kita harus bisa manage kapasitas produksi. Kapasitas produksi kita kalau mumpuni, kita kalau mau tiap bulan jadwalkan. Karena gini Pak, setiap saya ngiklan itu pasti selalu ada orang yang tertarik membuat project ke saya, mempercayakan ke saya. Selalu Pak. Setiap minggunya itu kalau saya nggak saya stop, itu pasti ada. Karena saya sistemnya Andrian, mengingatkan karena kapasitas produksi saya emang sedemikian, sekarang ini masih mampunya segini gitu ya, di karyawan produksinya di 10 orang, dan tim desainnya pun sama gitu ya, sekitar 3 orang gitu. Jadi nggak selalu tiap bulan itu saya anggarkan untuk ngiklan gitu. Jadi saya itu ada backup. Bagaimana ketika orang ada ingin memesan kembali, repeat order, itu yang harus saya pikirkan. Karena saya yakin ketika proyek yang saya buat dengan penuh hati, dengan saya sampaikan dengan sepenuh hati ke klien akan tertarik kembali untuk membuat. Gitu. Jadi nggak selalu harus kita dianggarkan iklan itu. Paling kita anggarkan untuk yang lain. Iklan itu saya lebih ke fleksibel aja sih. Nggak selalu harus iklan. Sekarang beberapa contoh sekarang aja nih, mungkin udah 2 bulan ya kita nggak ngiklan, udah 2 bulanan ya, karena project kita nggak ngiklan pun repeat order banyak, yang mungkin kenal dari orang ke orang juga udah banyak gitu loh Pak. Gitu. Ya, wah menarik sekali Pak, karena memang proyeknya banyak sekali dari Pak Munir. Kemudian kalau memang nantinya banyak pekerjaan, mungkin nanti akan buka workshop kedua ya Pak ya, gitu. Itu udah dipikirkan sih Pak, sudah dipikirkan rencana. Kemarin juga sudah kita mencari beberapa tempat
yang kiranya layak untuk tempat produksi, terutama ya kita mungkin ke depan akan membuat beberapa cabang untuk menunjang di terutama sih daerah Banten ke sana ya, karena kita ingin menjangkau seluruh Banten dan Jabodetabek gitu Pak. Mungkin ke depan juga kita ingin menjangkau juga untuk pemesanan di luar kota juga gitu loh Pak. Baik. Wah, Pak Munir nih memang sudah ahli di bidangnya. Kemudian kami masih menunggu nih Pak, kapan gabung ke Project Nusantara. Siap. siap. Ini udah mulai nih Pak, kita mau gabung. Baik, Mungkin nanti kami tunggu untuk jadi PT-nya ya Pak. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Zul. Untuk kendala selama menjalankan usaha itu apa aja sih Pak? Apa klien pernah nggak bayar atau gimana gitu? Pernah nggak sih Pak untuk klien nggak pernah bayar? Nggak bayar? Nah, untuk masalah klien yang masalah nggak bayar, saya udah pikirkan dari awal Pak. Karena memang saya juga pernah ikut beberapa project di teman gitu sebelum saya membangun karya tangan ini. Saya sering dengar banyak beberapa tagihan yang sulit untuk dibayarkan atau dilunasi sama klien gitu. Nah, itu saya pikirkan matang-matang sebelum saya terjun untuk memesankan barang-barang yang terutama orang-orang yang belum saya kenal. Ini sebelum adanya iklan loh Pak. Udah saya pikirkan, bikin SOP-nya. Sampai saat ini alhamdulillah saya belum mengalami itu sih. Jangan sampai. Jadi kita transparan sih. Jadi kita menggunakan beberapa tahapan untuk menghindari agar yang tadi dibicarakan sama yang tadi dipertanyakan sama Pak Zul ya. Sebaiknya sih kita bikin SOP-nya sih untuk masalah pembayaran, seperti pembayaran termin gitu loh. Jadi kalau saya kan pembayaran menggunakan sistem termin, jadi ada 3 tahapan pembayaran. Sebelum kita mengerjakan project, kita kasih tahu berapa loh nilai sistem yang harus kita yang kita gunakan gitu, pembayaran sistem gimana gitu. Ada misalkan 3 kali pembayaran gitu. Pembayaran di awal berapa persen, saat mau mulai produksi, dan saat sedang produksi berapa persen kita harus pembayaran lagi klien itu. Kita jelaskan lagi saat mau finishing sebelum kita kirim harus pembayaran ini gini. Jadi kita kasih beberapa kita terangkan ke klien kita setransparan mungkin gitu, agar klien itu benar-benar percaya dengan kita gitu. Baik. Nggak sedikit juga klien yang datang ke workshop juga, walaupun kita belum ada kantor. Mungkin ada beberapa klien yang mau meyakinkan diri untuk memesan kepada kita, ya kita persilahkan datang ke tempat kita gitu. Lihat proses-proses produksinya, mereka makin senang seperti itu sih. Untuk para klien nih yang saat ini sedang mendengarkan atau nanti akan menonton di YouTube, silahkan untuk closing statement-nya. Kenapa harus memilih karya tangan? Jadi gini, kenapa sih harus memilih karya tangan gitu? Karya tangan itu gini loh, karya tangan itu kan mengerjakan orang-orang yang ada di karya tangan itu sesuai dengan fashionnya karya tangan. Jadi tenaga ahli tenaga yang dipakai di karya tangan itu merupakan tenaga ahli yang terutama mereka senang di bidang itu, mengerjakan dengan sepenuh hati, sehingga produk-produk yang kita pakai itu produk yang berkualitas, produk terbaik kita gitu. Mengapa harus karya tangan? Kita nggak backgroundnya bukan di background untuk mencari keuntungan semata gitu loh. Karena kita itu backgroundnya memang senang untuk memperlihatkan project-project yang kita buat, kita kerjakan sepenuh hati. Karena basic mereka pun sama. Orang-orang yang direkrut di karya tangan merupakan hobi semua, penghobi. Mereka mungkin lebih kecil dari saya. Mereka udah mulai duluan. Di waktu SD pun mereka udah main kayu. Rekrutan orang-orang di karya tangan seperti orang-orang Jepara, orang-orang seluruh Indonesia yang kita pakai sih, yang memang basicnya di hobi sih, sama seperti saya gitu. Saya mencari yang satu frekuensi dengan saya gitu. Memang hobi. Ketika orang hobi, mereka akan mengerjakan sepenuh hati.
itulah karya tangan dibuat seperti itu. Baik, menarik sekali dari karya tangan. Pak Munir, terima kasih waktunya untuk hari ini. Kita sudah berkenalan lebih lanjut dengan Pak Munir dan timnya dan karya tangan yang dibuat Pak Munir. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, tapi untuk hari Rabu kita akan ketemu lagi dengan pembicara dari arsitek kita dari Filipina. Jadi jangan lewatkan tanggal 13 kita akan ada pertemuan lagi podcast dengan Cia. Kemudian di hari Sabtu kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Pak Dodi yang mensedekahkan desain untuk 1000 masjid yang ada di Indonesia. Dan juga untuk tanggal 23 kita akan berkenalan dengan Pak Kim. Dan di tanggal 30 nanti kita akan kenalan dengan Pak Yoga Binhar. Dan di bulan depan yang kita tunggu-tunggu semuanya, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Pak Andi Rahman. Baik, terima kasih Pak Munir untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Budi ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik, begitu saja untuk hari ini. Stay tune on our channel. See you and bye-bye.